take shit. I got no love for the fakeness. If you want. Di tengah gemuruh dunia MMA yang makin brutal dan penuh kejutan, satu nama terus melesat tanpa bisa dihentikan, Ilia Topuria. Sejak debutnya di UFC tahun 2020, Topuria nggak sekadar numpang lewat. Ia datang dengan gelombang besar, meledak dari pentas-pentas Eropa seperti Cage Warriors dan Brave CF. Lalu membabat nama-nama besar macam Alexander Volkanovski, Max Holloway, sampai Charles Oliveira, dan hasilnya, sabuk juara UFC di dua kelas berbeda langsung nangkring di tangannya. Namun, buat Topuria, semua itu belum cukup. Saat petarung lain puas berdiri di puncak, dia malah melihat gunung berikutnya yang lebih tinggi. Target selanjutnya, gelar di kelas welter, dan nama yang mencuat sebagai rintangan besar di jalur itu adalah rival bebuyutannya, Islam Makhachev. Kalau pertarungan itu terjadi dan dimenangkan Topuria, sejarah bakal berubah. Dia akan jadi petarung pertama yang sukses menguasai 3 kelas berbeda dalam sejarah MMA. Gokilnya lagi, legenda tinju sekaligus mantan pelatih Mike Tyson, Teddy Atlas, mulai angkat bicara soal potensi sang El Matador. Buat Atlas, Topuria bukan cuman hebat secara teknis. Dia punya aura, sebuah mentalitas yang langka banget yang cuma dimiliki segelintir petarung dalam sejarah olahraga tempur. Dalam pandangan Atlas, mental baja Topuria ini mirip banget sama dua legenda besar dunia tinju, Muhammad Ali dan Sugar Ray Robinson. Menurut Atlas, yang bikin Topuria beda dari yang lain bukan sekadar kemenangan atau rekor tak terkalahkan dalam 17 laga MMA. Bukan juga soal gelar di dua divisi. Tapi soal satu hal yang gak bisa diajarin, keyakinan diri yang mutlak, semacam percaya diri yang gak goyah meski dunia jungkir balik. Atlas bilang, bahkan mentornya dulu, Cus D'Amato cuma pernah lihat 2 orang dalam hidupnya yang punya kualitas ini, Ali dan Robinson. Buat Atlas, Topuria udah masuk dalam daftar elit itu. Karena buat dia, rasa percaya diri tingkat dewa itu bukan sekadar sikap, tapi sebuah kemampuan. Suatu anugerah yang bikin seseorang bisa berdiri tegak di tengah tekanan, gak lari waktu ketakutan datang, dan tetap tampil tanpa ragu meski dunia seakan siap menjatuhkan. Dengan sabuk di 2 kelas dan mata yang tertuju ke yang ketiga, Topuria seperti gak pernah puas. Dia gak lihat sabuk sebagai akhir. Buat dia, itu cuma bukti kecil dari apa yang bisa dia capai. Masih belum jelas apakah dia akan bertahan di kelas ringan atau lanjut naik ke kelas welter buat nyari tantangan yang lebih besar. Dia bukan tipe petarung yang hidup dari masa lalu. Dia terus maju, nabrak batas, dan nyari cara buat jadi lebih gila dari sebelumnya. Gaya mainnya brutal, confidence-nya meledak-ledak, dan mentalnya dibalut baja dingin. Itulah yang bikin Topuria bukan sekadar fenomena baru di UFC, tapi mungkin arwah petarung-petarung legendaris yang lahir kembali dalam bentuk modern, penuh gaya, ganas, dan tak terkalahkan untuk saat ini. Sayangnya di segmen berikutnya, Topuria diklaim punya jurus melarikan diri ala Jon Jones. Mau tahu kan? Ada satu pembahasan panas yang lagi ramai digoreng di kalangan fans MMA belakangan ini. Apakah Ilia Topuria lagi main aman dari ancaman nyata bernama Arman Tsarukyan? Gak usah bohong teman-teman, Topuria emang lagi di puncak dunia. Nama dia lagi wangi banget, sabuk juara kelas ringan udah nongkrong manis di pinggangnya abis ngebantai Charles Oliveira. Si El Matador ini kayak punya kuasa buat pilih siapa lawan berikutnya. Mau naik kelas? Bisa. Turun kelas? Hayu. Tapi justru karena itu makin banyak pertanyaan muncul, terutama satu. Kenapa dia ogah banget hadapin Arman Tsarukyan? Masuklah sosok Michael Bisping, mantan juara sekaligus komentator legendaris UFC. Dia ngasih pendapat yang bisa bikin netizen panas dingin. Ini mirip banget kayak Jon Jones yang diduga ngindar dari Tom Aspinall. Lo tahu maksudnya apa kan bro? Yang satu juara bertahan, yang satu calon mimpi buruk, dan yang terjadi? Drama penghindaran. Sekarang, tarik benang merahnya ke Topuria. Arman Tsarukyan bukan petarung kaleng-kaleng. Ini anak masih muda, ganas, dan serba bisa. Mau adu striking, grappling, ground game, cardio, semuanya ada di tas dia. Bisping bilang Arman itu monster. Bener sih teman-teman, dia bukan cuma ancaman. Dia tuh mimpi buruk buat siapapun yang ngaku raja di divisi ringan. Tapi yang bikin makin ramai, Topuria sendiri pernah ngomong langsung. Kalau UFC maksa gua lawan Arman, gua mending lepas aja sabuk ini. Gokil nggak tuh? Nggak pakai basa-basi, langsung to the point. Artinya, dia nggak mau ngeladenin Arman.
Bahkan bisa dibilang dia nggak mau sekalipun kasih Arman kesempatan rebut gelar. Coba lu pikirin bro, gimana bisa seorang juara yang baru naik tahta malah siap ngelepas sabuk cuma demi nggak harus adu jotos sama satu nama? Fans jadi bingung. Apakah ini strategi? Apakah dia takut? Atau dia cuma ngerasa belum waktunya? Kalau kita ngeliat sejarah UFC, cerita kayak gini bukan hal baru. Udah sering terjadi perebutan tahta yang lebih banyak diwarnai ego dan kalkulasi ketimbang nyali dan keberanian. Tapi kalau Topuria beneran ngibrit dari Arman, maka dia bakal dicap sama fans bukan sebagai El Matador, tapi El Escapador si jago kabur. The question is, who is Ilya going to fight next? Because a lot of his possible opponents, they are all talking. First of all, Islam Makhachev has said, look, listen, this is marketing. This is number one bullshit. Why is this guy, Ilya Topuria, ranked number one? They've only done that because of marketing. They've done it because they want to try and make us fight one another. And you know what? Screw it. I'll fight the guy. Okay, so now Islam wants to fight Ilya after he's done with Jack Della Maddalena. But if he loses against Jack, we know that Ilya isn't going to give him a title fight. Now, this is where it gets interesting because the question I'm going to ask is Ilya Topuria pulling a John Jones? Because Arman Tsarukyan is a real threat to anybody, okay? He is a tremendous fighter. I know a lot of people discredit him for pulling out at the last minute, and rightly so, okay? That's not a good look. However, he's a really, really good fighter. Simple as that. He can do it all. He's got the striking, the wrestling, the cardio, the strength. He's very young, he's in his prime, and the man's an absolute monster. Simple as that. Ilya Topuria said if the UFC made him fight Arman Tsarukyan, he would vacate the belt. He doesn't want to fight him. He wants nothing to do with Arman Tsarukyan. So now Arman Tsarukyan's out there. He's making videos of little ducks. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious. You think you're Sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa lawan terbaik buat Ilya Topuria, tapi apakah dia berani membuktikan bahwa sabuk yang dia punya itu layak dipertahankan lewat jalan terkeras, yaitu ngelawan petarung paling bahaya di divisi, Arman Tsarukyan. Karena jadi juara itu bukan cuma soal sabuk dan kemenangan, tapi soal ngadepin siapapun, kapanpun, tanpa alasan. Dan untuk sekarang, drama ini masih jauh dari kata selesai. Namun, Arman punya cara sendiri untuk menyelesaikannya. Ketika Ilya Topuria sibuk pasang tameng dan bikin ancaman mundur dari pertarungan, Arman Tsarukyan malah datang bawa gebrakan yang bikin fans UFC geleng-geleng kepala. Bukan cuma berani ngomong di media, Arman langsung bawa angka ke atas meja, $500.000. Iya teman-teman, $500 juta siap dia taruh sebagai taruhan kalau Topuria beneran berani naik oktagon dan bisa ngalahin dia. Ini bukan cuma flexing biasa teman-teman. Ini semacam kode keras. Kalau lu ngerasa raja, buktiin di dalam kandang, bukan di belakang mic. No, I can put the bets. I can put like a $500,000 if he beat me. If I beat him, he's gonna give me $500,000. So. Taruhan gede gini tuh langka banget di UFC. Kita lebih sering denger soal fight purse, bonus performance of the night, atau PPV points. Tapi kalau udah masuk ke level tantangan pribadi bernilai ratusan ribu dolar, ini udah masuk ke ranah duel harga diri. Ini kayak ngajak main catur sambil ngasih lawan pilihan. Mau main? Gua kasih semua bidak gua di depan, tapi lu harus menang. Arman jelas bukan main-main. Dia nggak peduli siapa yang punya sabuk. Buat dia, sabuk itu bukan simbol. Yang penting itu siapa yang berani hadapin bahaya. Dan dia ngerasa dialah ancaman sesungguhnya. Petarung yang datang bukan cuma buat cari nama, tapi buat ngebuktikan bahwa The Real King nggak harus punya mahkota, asal punya nyali. Jadi sekarang, spotlight kembali ke Topuria. Lu bilang lu juara, lu bilang lu yang terbaik. Ya udah, ayo. $500 juta nunggu. Kalau yakin bisa ngalahin Arman, kenapa harus ngibrit? Atau jangan-jangan bener kata orang, semua orang itu pemberani sampai nyali mereka dikasih harga.